Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PBL Pelayanan Kefarmasian yang beranggotakan Fajar Nuraini Widi, Wafaul Atiyah, Muhammad Rizky Fadilah, Muhammad Mursyid Ali, Muhammad Wildan Baihaqi, Ilmiatul Muhimmah, dan Nur Hafizah. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kasus 2, yaitu seorang pasien datang ke apotek Anda untuk mencarikan obat untuk anaknya yang masih TK. Sudah 3 hari ini anaknya tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. Berikan pelayanan kefarmasian pada pasien tersebut. Obat yang tersedia di apotek Anda untuk kasus tersebut adalah amoksisilin sirup, paracetamol sirup, Microlax, Dulcolax, tablet, Bodrexin, Promax sirup, diabet anak. Penggalian farmasi pasien. Hal ini dilakukan untuk menemukan masalah dan keluhan pasien serta mendapatkan pemecahan masalahnya. Kamu menggunakan metode SWOT yang terdiri dari subjek, objek, assessment, dan plan. As subjek, pasien anak dengan keluhan sudah 3 hari ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. O. Objektif, tidak ada data hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan fisik. Riwayat pengobatan tidak disebutkan. Riwayat alergi tidak disebutkan. A. Assessment, pasien menderita konstipasi dengan keluhan sudah 3 hari ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar. Nyeri dan panas saat buang air besar bisa terjadi karena pasien mengejan saat berusaha mengeluarkan feses sehingga terjadi peningkatan tekanan peristaltik dan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar dubur. P. Planning, tujuan terapi, meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan gejala penyakit, dan melancarkan buang air besar. Sasaran terapi, masa feses dan refleks peristaltik pada dinding usus besar. Sasaran terapi farmakologi dengan bulking agent, laksatif osmotik, laksatif stimulan, dan laksatif lubrikan. Dan terapi non-farmakologi dengan memperbaiki gaya hidup sehat, makan makanan bergizi dan berserat, hidrasi dan istirahat yang cukup. Selanjutnya yakni patofarmakologi. Dorongan defekasi secara normal dirangsang oleh distensia rektal melalui 4 tahap. Rangsangan refleks penyekat rektoanal, relaksasi otot stinger internal, relaksasi stinger eksternal dan otot dalam region pelvik, dan peningkatan tekanan intraabdomen. Gangguan salah satu dari 4 proses ini dapat menimbulkan konstipasi. Berikutnya, etiologi konstipasi. Pertama, adanya gangguan fungsi seperti kelemahan otot abdomen, mengabaikan keinginan untuk defekasi, ketidakadekuatan defekasi misalnya tanpa waktu, posisi saat defekasi dan privasi, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan defekasi yang tidak teratur, dan perubahan lingkungan yang baru terjadi. Yang kedua, adanya gangguan fisiologis seperti perubahan pola makan dan makanan yang biasa dikonsumsi, penurunan motilitas saluran gastrointestinal, dehidrasi, insufisiensi asupan serat, insufisiensi asupan cairan, dan pola makan buruk. Yang ketiga, adanya gangguan psikologis seperti depresi, stres emosional, dan konfusi mental. Yang keempat, penggunaan obat-obatan seperti antasida meliputi kalsium dan aluminium, antidepresan, antikolinergik, antipsikotik, antihipertensi, barium sulfat, suplemen zat besi, dan penyalahgunaan laksatif. Yang kelima, gangguan mekanis seperti ketidakseimbangan elektrolit, hemoroid, megakolon, gangguan neurologis, obesitas, obstruksi pasca operasi, kehamilan, pembesaran prostat, abses rektal atau ulkus, fisura anal rektal, struktur anal rektal, prolaps rektal, rektokel, tumor. Permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan dalam kasus ini ialah adanya indikasi konstipasi pada pasien, namun belum mendapatkan terapi. Penyelesaiannya adalah pasien diberi obat Microlax gel enema sebagai obat pencahar untuk sulit buang air besar dalam bentuk sediaan gel yang tidak lengket dan tidak berwarna.
Selanjutnya adalah identitas obat. Komposisinya yaitu natrium lauryl sulfoasetat 45 mg, natrium sitrat 450 mg, sorbic acid 5 mg, sorbitol 4,465 mg, dan PEG 400-625 mg. Bentuk sediaannya adalah gel. Indikasinya konstipasi pada penderita anak-anak, lanjut usia, wanita hamil, dan pasien yang harus tinggal di atas tempat tidur. Kontraindikasinya yaitu wasir akut dan radang kolon. Mekanismenya yaitu obat ini bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan feses dan secara bersamaan menyerap air ke dalam usus besar sehingga feses menjadi lembek. Dosis dan cara pemakaiannya yaitu dewasa dan anak di atas 3 tahun 1 tub. Cara pakainya, tekan tub sedikit agar sebagian isi obat keluar. Oleskan pada bagian luar dari pipa atau kanula, masukkan pipa aplikator ke dalam anus, tekan tub tersebut hingga seluruh isinya habis keluar. Cabut kembali pipa tersebut tanpa melepaskan tekanan pada tub. Efek sampingnya yaitu penggunaan berlebihan dapat menyebabkan diare. Penggalian informasi. Pasien berusia 5 tahun dengan berat badan 20 kg, tidak BAB selama 3 hari dengan keluhan nyeri dan panas saat BAB, tidak ada riwayat penggunaan obat sebelumnya, tidak ada alergi obat, dan tidak ada alergi makanan laut, serta tidak ada riwayat penyakit lain. Baik, selanjutnya adalah praktek KIE. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Ilmi, apoteker penanggung jawab di apotek ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Bapak? Jadi begini, Mbak. Saya di sini mau mencarikan untuk anak saya obat untuk anak saya. Dia itu masih TK. Sudah 3 hari ini, anak saya ini tidak bisa buang air besar dan nyeri serta panas saat buang air besar ini, Mbak. Gimana, Mbak ya? Baik Bapak, sebelumnya ini saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya? Nama saya Buo, Mbak. Nggih, baik Bapak. Apakah sebelumnya anak Bapak pernah mengalami gejala yang sama nggih? Ini baru pertama kali, Mbak, anak saya menderita seperti ini. Oh iya. Apakah anak Bapak sudah mengonsumsi obat sebelumnya Bapak untuk mengurangi gejalanya? Belum sama sekali, Mbak. Baik, apakah anak Bapak ada alergi terhadap makanan atau obat-obatan tertentu? Tidak ada, Mbak. Selanjutnya, apakah sebelumnya anak Bapak sudah pernah berkonsultasi ke dokter? Apa belum, Gil? Untuk ke dokternya sih masih belum, Mbak. Jadi saya langsung ke apotek sini. Oh iya, sebelumnya saya akan merekomendasikan obat ini ya Bapak. Ini namanya Microlax Gel. Obat ini digunakan untuk mengatasi susah buang air besar. Obatnya berbentuk gel nih. Obatnya ini tidak lengket dan tidak berwarna. Nah, obat ini dikemas dalam bentuk tub. Untuk lokasi pemakaiannya di dubur atau anus. Jadi cara pemakaiannya itu nanti digunakan 1 tub sekali pemakaian. Anak Bapak nanti diposisikan dalam posisi jongkok nggih. Lalu tekan tub sedikit agar sebagian isi obat keluar. Tubnya ditekan, kalau obatnya ini sudah keluar nanti dioleskan di posisi luar pipa tub tersebut. Kalau sudah seperti itu lalu dimasukkan ke anus anak Bapak, lalu ditekan tubnya sampai seluruh isinya habis. Setelah itu dicabut sampai pipa tersebut keluar tapi tanpa melepaskan tekanan pada tub. Nah, kalau anak Bapak itu nanti sulit untuk diberi untuk jongkok pas diberikan obatnya, maka beri obat ini sembari dibutulkan atau dibaringkan di atas tempat tidur dengan nyaman. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia membeli obat tersebut? Apa rasanya sakit nggak, Mbak? Oh, enggak sih Pak, obatnya kalau cara pemakaiannya itu dengan benar seperti yang sudah saya jelaskan itu nanti nggak sakit kalau digunakan. Untuk pemakaiannya sehari berapa kali, Mbak ya? Obat ini itu harus digunakan sehari sekali dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari seminggu sampai pasien itu mampu buang air besar. Obat ini tidak bisa digunakan setiap hari karena kalau penggunaannya itu terlalu berlebihan, nanti dapat menyebabkan diare. Bagaimana Bapak? Apakah bersedia? Baik, Mbak. Saya beli obat ini aja, Mbak.
Oh iya Bapak. Namun perlu diingat kembali nggih, jika dalam 3 hari gejalanya tidak membaik, saya sarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak ya. Oh iya. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak bisa mengulangi penjelasan saya tadi? Ya, boleh Mbak. Eh, untuk obat ini berbentuknya gel dan kemasannya tup kan Mbak. Cara Oh iya. memakainya nanti anak saya disuruh jongkok dulu, lalu dibuka kemasannya, kemudian ditekan sedikit tubnya. Nah, kalau gelnya udah keluar, dioles ke bagian luar pipa. Setelah itu dimasukkan ke anus. Tubnya ditekan sampai isinya atau obatnya habis. Kalau sudah tubnya dikeluarkan tanpa melepas tekanan. Kalau misalnya anak saya kesusahan bisa dengan posisi berbaring atau pengaplikasiannya sekali memakai untuk satu tub dan tidak boleh terlalu sering karena dapat menyebabkan diare. Oke. Baik, sangat betul Bapak. Nah, untuk informasi tambahannya, agar memaksimalkan penyembuhannya, anaknya Bapak itu bisa mengonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Dikurangi makanan yang pedas-pedas nih Bapak, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga ringan, dan jangan menahan BAB. Baik Mbak, terima kasih atas bantuannya. Oke Bapak, sama-sama. Ini apakah ada yang bisa saya bantu lagi nggih Bapak? Oh, tidak ada Mbak. Oh nggih. Ini obatnya satu saja nggih? Oh, 3 aja Mbak. Oh ya. Nanti untuk penyimpanannya disimpan di ruangan nggih Bapak. Kalau ada kotak obat khusus untuk obat luar bisa diletakkan di situ. Nah, untuk biayanya 72.000 nggih. Bisa dibayarkan ke kasir. Nanti obatnya saya kasih ke kasir. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi? Oh, sudah Mbak. Saya akan melakukan Oke. pembayarannya. Baik Bapak, terima kasih. Semoga anaknya lekas sembuh. Ya, baik Mbak. Terima kasih kembali. Ya. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.